Selamat siang, kami dari kelompok Elon 12 dari mata kuliah pengenalan komputasi kelas 27 eh, dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Alfian Fadil dengan NIM 166222028. Yang kedua ada Yoda Pratama Yones dengan NIM 166222068. Yang ketiga ada Faiza Amalia Putri Kusuma Wardani dengan NIM 166229193. Lalu ada saya sendiri, Helmi Bualim, dengan NIM 166222253. Dan yang terakhir ada Najla Naira Zakir dengan NIM 166222298. Latar belakang dari tugas besar kami adalah, jadi lift itu adalah satu mesin ya, yang digunakan manusia untuk membantu kehidupan lah istilah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan tentunya digunakan untuk berbagai sektor juga. Lift itu biasanya geraknya cuma terbatas gerak vertikal saja, kalau bukan naik ya turun. Dan itu tidak bisa simultan gerak. Jadi kalau dia naik, naik dulu baru bisa turun, atau sebaliknya dia turun dulu baru bisa naik. Oleh karena itu, kami memilih prosedur pergerakan lift sebagai materi dari tugas besar untuk mata kuliah pengantar pemrograman kali ini. Cara kerja lift, lift akan kerja dimulai ketika ada input dari gate atau pintu lift dari luar. Terus setelah penumpang masuk, lift akan mendeteksi total masa penumpang yang ada di dalamnya dan memberikan peringatan apabila telah melewati batas aman yang sudah ditentukan. Setelah sesuai ketentuan batas aman, penumpang dapat menekan tombol lantai yang ingin dituju. Dalam suatu pergerakan vertikal, pergerakan inisial lift didasarkan pada input permintaan tertinggi. Ketika lift sedang bergerak ke arah atas, gerakan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu hingga mencapai lantai tertinggi sebelum arah gerak lift berubah ke arah bawah. Dan sebaliknya, apabila lift tersebut bergerak ke arah bawah, gerakan tersebut akan diselesaikan terlebih dahulu hingga mencapai lantai terendah sebelum arah gerak lift berubah ke arah atas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan source code dari pemrograman prosedur lift ini. Yang pertama kita bagi 3 input, ada input orang dalam, input orang luar, dan input prosedur untuk lift itu sendiri. Nah, untuk input orang dalam, langkah pertama kita menentukan spesifikasi lift, ada berat dan posisi sekarang. Yang kedua, kita input untuk menentukan jumlah orang baik di dalam maupun luar lift. Yang ketiga, input untuk menentukan lantai yang dituju oleh orang di dalam lift. Dan yang keempat, input untuk lantai tujuan orang dalam. Selanjutnya, setelah input, kita melakukan proses untuk menentukan naik dan turunnya. Dan berikut adalah tabel yang digunakan untuk mempermudah visualisasi. Ya, seperti ini. Dan setelah tabel dibuat atau menjadi output, kita melakukan proses untuk memisahkan lantai naik dan lantai turun. Setelah lantai naik dan lantai turun terpisah, kita melakukan proses untuk mengurutkan urutan lantai naik dan urutan lantai turun. Begitu saja untuk yang orang dalam. Dan untuk yang orang luar, sama seperti input dan proses bagi orang dalam. Yang pertama, input menentukan jumlah orang di luar lift. Yang kedua, input untuk menentukan posisi sebelum masuk lift dan lantai tujuan orang luar lift. Bedanya, untuk orang luar, input di sini ada 2, yaitu posisi sebelum masuk lift dan lantai tujuan orang luar lift. Sehingga tabel yang dihasilkan untuk mempermudah visualisasi nanti dibagi menjadi 4 kolom. Yang pertama orang kesekian, yang kedua posisi sebelum masuk lift, yang ketiga lantai tujuan, dan yang keempat naik atau turunnya. Kemudian setelah input orang dalam dan input orang luar selesai, kita melakukan proses untuk menentukan prosedur pergerakan lift. Ya, di sini ada proses menentukan prosedur cara kerja lift. Dan
Dan di sini kita tentukan bahwa jika urutan naik awalnya lebih dari posisi sekarang dan pause. Play. Nah. Oke, berikut adalah contoh dari test case-nya. Yang pertama, ada soalnya lift dengan berat maksimum 200 kg berada pada lantai 5, sehingga kita masukkan maksimal beban lift yaitu 200. Kemudian posisi sekarang di lantai 5 sesuai soal. Asumsi berat badan per orang pada soal disebutkan bahwa 70 kg dan terdapat 4 orang di dalam lift yang masing-masing ingin ke lantai 1, 4, 7, dan 8. Nah, berikut adalah output yang dihasilkan. Karena total beban orang di dalam lift melebihi beban maksimal lift, sehingga keluarlah output alarm berbunyi dan kurangi muatan. Sesuai dengan output yang ada di sini. Kemudian kita ke contoh test case yang kedua. Pada test case yang kedua, diketahui bahwa maksimal beban lift adalah 500 kg dan posisi lift berada di lantai 4 dan asumsi berat badan per orang 70 kg. Kemudian terdapat 4 orang dengan keinginan lantai 1, 4, 7, dan 8. Kita masukkan 1, 4, 7, dan 8. Berikut adalah output untuk mempermudah visualisasi pergerakan orang dalam. Kemudian di soal diketahui bahwa ada 3 orang di luar dengan masing-masing berada posisi 1 sebelum masuk lift. 1 ingin ke 8. Yang kedua dari lantai 9 ingin ke lantai 2. Dan yang terakhir berada di lantai 5 ingin ke lantai 8. Berikut adalah output yang dihasilkan. Yes, kurang lebih seperti inilah, sama. Ini adalah prosedur liftnya, menurunkan orang dalam kedua, menurunkan orang dalam pertama, menjemput orang luar ke 1, menjemput orang luar ketiga, menurunkan orang dalam ketiga, menurunkan orang dalam keempat, menurunkan orang luar ke 1, dan yang terakhir, lift akan menurunkan orang luar ketiga. Sesuai dengan output yang ada di sini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.